Selamat pagi, nama saya Vima Inabui. Saya peneliti biomolekuler. Saat ini sedang memimpin tim Pultes Forum Akademia NTT. Pagi hari ini kami melakukan pelatihan tahap kedua yang tujuannya untuk lebih mempersiapkan lagi para operator laboratorium. Jadi tenaga laboran dan tenaga lapangan kami persiapkan dalam minggu ini. Tujuannya pertama untuk membuat mereka tahu alur kerja di laboratorium seperti apa. Tahap-tahapnya mulai dari sampel swab sampai diolah menjadi RNA, sampai kemudian dilakukan analisa qPCR. Dan bagaimana juga menganalisa data sesudahnya. Tujuan kedua, mereka juga mempelajari bagaimana menangani kondisi-kondisi darurat, emergency, dan juga keadaan apabila ada kecelakaan di laboratorium. Mereka harus siap supaya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diharapkan, mereka boleh tahu apa prosedur yang harus mereka kerjakan menurut standar-standar biosafety. Tujuan ketiga, mereka juga mempelajari bagaimana memakai dan melepaskan APD di lapangan. Kita tahu ini hal yang sepertinya sepele, tapi sesungguhnya sangat penting untuk mereka menguasai hal tersebut, sehingga mereka tidak tertular oleh virus COVID ini ketika mereka sedang bertugas. Jadi ini ada suatu langkah, setelah kita melakukan pelatihan pertama kemarin, ini langkah lanjutan untuk membuat mereka lebih siap melakukan simulasi di lapangan nanti. Oke, jadi pelatihan hari ini tujuannya adalah untuk membuat kurva standar dan memvalidasi metode yang sudah kita kembangkan. Jadi kita akan pakai positive control yang disediakan oleh kit, jadi RNA dari potongan RNA dari virus. Ini aman, jadi kita nggak perlu pakai APD karena sudah dalam bentuk RNA. Jadi kemudian nanti kita ingin membuat serial dilution. Jadi kita punya berbagai konsentrasi RNA virus yang kita ketahui. Kemudian kita coba dengan qPCR untuk tahu nilai CT-nya berapa. Dari situ kita bisa bikin kurva standar. Kurang lebih kita ingin mengembangkan yang namanya pool test, di mana biasanya untuk deteksi COVID itu sampelnya per orang gitu, jadi individual sampel dites satu persatu. Nah itu tentu akan memakan biaya yang cukup banyak dan juga mungkin waktu yang banyak karena banyak sampel yang harus diurus dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Tapi dengan pool test ini yang kita lakukan adalah kita menggabungkan sampel dari beberapa orang sekaligus. Jadi kita bisa langsung mentes dalam jumlah yang besar, hemat waktu, hemat biaya juga, dan ya dua hal itu kayaknya yang paling utama gitu dari pool test ini. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu dan juga biaya. Misalnya RNA 1000 nanogram per mikroliter, dia kurva bagaimana? Kalau kita bikin RNA-nya lebih encer, 100 nanogram per mikroliter, kurvanya bagaimana? Kemudian 10 nanogram kurvanya gimana? Harusnya kan kalau kita encer kan makin ke kanan ya. Itu 1000 nanogram per mikroliter, 10 lagi. Jalan sekali. Ini sama seperti misalnya pengaruhan NaCl dan masukkan. Itu disebut sebagai stok. Kita membandingkan dengan stok, ini berapa sih dari mikroliter? Halo, selamat pagi. Saya Ibu Minda Muata, Wakil Direktur 4 Bagian Humas, Promosi dan Kerjasama. Pagi ini sedang dilakukan pelatihan lanjutan tentang persiapan manajemen lab dan biomolekuler yang dilakukan oleh Forum Akademia NTT kerjasama dengan Politeknik Kupang. Kami sepenuhnya mendukung pelatihan persiapan untuk laboratorium biomolekuler yang akan dilakukan di Lab Pratama Undana, dan Pak Direktur mewakili Pak Direktur dan semua staf serta mahasiswa, dosen dan teknisi Politeknik Kupang yang ingin mendukung kegiatan ini karena kami berpikir bahwa ini adalah bagian yang dapat kami lakukan sebagai lembaga pendidikan yang secara tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada di daerah NTT ini. COVID-19 adalah masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan dengan tepat.
Dan pelatihan ini adalah persiapan untuk teman-teman laboran dalam penanganan COVID-19 di NTT. Oleh karena itu, kami Politeknik Kupang juga menyertakan beberapa teknisi dalam pelatihan ini, karena keuntungan daripada pelatihan ini adalah teman-teman teknisi kita juga dilatih tentang manajemen lab dan tentang analisis molekuler yang akan, dan pengetahuan ini dan keterampilan ini akan dimanfaatkan untuk pengembangan SDM khususnya teknisi yang ada di Politeknik Kupang. Demikian tanggapan daripada kami. Kami sangat mendukung dan sukses untuk Forum Akademi NTT. Isolasi arena sebenarnya kita butuh seperti waktunya tak sama dong mau bikin dia speed cepat. Ini apa namanya, S itu udah ada tuh, ambil ada positif kontrolnya di petnya siapin 2 set. Oke, di petnya ini virus yang berbahaya itu kalau melekat ke apa namanya isi sampai terus itu yang false negatif ini yang akan kita cari tahu. Nah, sebelum misalnya mau bikin sequencing atau apa, alat ini bagus ya untuk dipakai. Tanggal bulannya karena dia punya kita bisa pakai jumlah sampel di situ. Cuma 2 liter ini kita bisa pakai. Jadi bikin banyak hal. Kita pakai air dulu. Kita nggak punya itu akuarium biasa ya. Karena saya waktu kerja sama PCR, baru PCR yang simple aja, cuma airnya tuh yang kontaminasi, jadi bikin PCR negatif kontrolnya selalu keluar. Bos saya nggak mau pulang sampai bersih. Ternyata setelah dicari tahu airnya yang terkontaminasi. Jadi sejak saat itu saya benar-benar sama air itu sangat sakit hati. Oke. Ini 2 mikro sama berapa mikro yang ada tutup nanti mulai ini dulu. Bukan tolong coba sih. Kita pakai itu dulu. Tutup dulu. Berarti ini kalau sampelnya, berarti kelemahan alat ini kalau sampelnya banyak dan bermacam-macam, ini harus selalu dicuci bersih ya. Kelemahannya di situ sih. Sedangkan kalau manfaatnya kita punya alat-alat spektrofotometer yang canggih yang belum pernah kita gunakan, jadi kita bisa tahu bagaimana cara menggunakan alat spektrofotometer, terus cara membuat konsentrasi dengan ukuran yang sangat kecil, pakai ukuran mikroliter, karena selama ini kita menggunakan ukuran mililiter. Jadi kita bisa lebih terampil dalam menggunakan peralatan mikropipet, tubes-tubes yang kecil mikroliter, dan karena ini juga untuk dalam kegiatan praktikum ada juga untuk membuat kurva standar protein, jadi kita bisa lebih terampil dalam kegiatan pelaksanaan pengukuran dengan spektrofotometer.